Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kecemasannya tumbuh ke tingkat yang tidak dapat dikendalikan. Xia Qingyue mengakhiri pengasingannya sebelum waktunya meskipun energinya yang dalam atau luka internalnya belum pulih sepenuhnya. Dia disambut oleh pemandangan Jin Yue setelah dia keluar dari penghalang. Pelayannya yang setia telah berjaga di luar sepanjang waktu. Dia bertanya pada Jin Yue tentang kejadian terkini ketika Jin Yue tiba-tiba menjerit kaget. "Tuan, cerminmu retak." Dia melihat ke bawah. Retakan panjang dan tipis muncul di cermin perunggu yang ditinggalkan Yue Wugu. Untuk waktu yang lama, dia hanya menatap cermin perunggu tanpa melakukan apapun. Akhirnya, dia memegangnya di telapak tangannya, membukanya, dan merasa seolah-olah ada sambaran petir yang menyambarnya. Seluruh tubuhnya menjadi kaku, dan pupil matanya terlihat berkontraksi. Dahulu kala, cermin perunggu berisi gambar 4 orang yang mendalam. Mereka adalah Xia Hongyi, Yue Wugu, Xia Qingyue muda dan Xia Yuanba muda. Namun, hanya tersisa 3 orang di cermin perunggu. Diri mudanya jelas-jelas hilang. Kebetulan, retakan yang panjang dan tipis telah melewati lokasi di mana gambar mendalamnya seharusnya berada. Itu adalah cerminan tanpa ampun dari mimpi kejam yang dia tolak untuk percaya. Gumpalan cahaya ungu muncul di sekitar tangannya saat dia perlahan mengencangkan cengkeramannya. Dia ingin menghancurkan cermin perunggu itu, tapi pada akhirnya dia tidak sanggup melakukan hal seperti itu. Pada akhirnya, dia menghela nafas panjang dan berkata, "Jin Yue," dia menutup cermin perunggu itu dan melemparkannya ke tangan Jin Yue yang terkejut. "Tolong hancurkan itu untukku." Dia sudah jauh pada saat dia menyelesaikan kata-katanya. Seolah-olah dia tidak tahan melihatnya dihancurkan. "Ah!" Jin Yue menangkap cermin, tapi Xia Qingyue sudah pergi. Untuk waktu yang lama, wanita itu tampak tersesat. Ketika batas antara mimpi dan kenyataan telah hilang, Xia Qingyue tidak bisa lagi membodohi dirinya sendiri. Hanya ada angin sepi yang menemaninya saat dia berlutut di depan makam Yue Wuya dan Yue Wugu. "Itu aku adalah orang yang membunuhmu." Berkali-kali, dia menggumamkan hal-hal yang tidak dapat dipahami oleh siapapun kecuali dia. Dunia ada karena keseimbangan. Di mana ada kehidupan, di situ ada kehancuran. Di mana ada kehidupan, di situ ada kegelapan. Sama saja, takdir punya pasangannya sendiri. Dia membisikkan apa yang dikatakan Kaisar Iblis pemalu surga padanya saat itu. Lagi pula, itulah jawaban atas pertanyaanku. Tidak heran, kamu mengatakan bahwa nasibku adalah yang paling menyedihkan yang pernah kamu lihat. Air mata menetes ke telapak tangannya saat dia memegang tangannya di depan dirinya sendiri. Aku tidak pernah berpikir, aku akan sangat membenci keberadaanku sendiri. Ketika saya mengutuk bintang air langit untuk menyelamatkan bintang kutub biru, saya berpikir bahwa saya tidak pantas lagi hidup seperti manusia, tetapi untuk berpikir bahwa saya sebenarnya bukan manusia, saya hanya sebuah alat, berharap, sebuah media. Hehehe, dia terkekeh, tapi itu lebih menyakitkan dan mengerikan untuk dilihat daripada saat dia menangis sepenuh hati. Alat, mengharapkan, sedang. Yunce memperhatikan dan mendengarkan dengan tatapan kosong. Apa yang sedang dia bicarakan? Ada kilatan kecil di telapak tangannya yang berlinang air mata, dan World Piercer muncul. Dia perlahan-lahan mengangkatnya saat kata-kata perpisahan Kaisar Iblis pemalu surga kepadanya sebelum dia meninggalkan Primal Chaos terngiang-ngiang di benaknya. "Kamu telah menyaksikan pilihanku, Xia Qingyue. Biarkan World Piercer-ku menjadi saksi pilihan terakhirmu."
Dia berlutut di sana sepanjang hari dan malam. Ketika deru angin mereda dan menghilangkan rasa dingin yang menyelimuti seluruh tubuhnya, dia bangkit kembali. Air mata, kesedihan, semuanya telah terkubur kembali ke dalam jiwanya sekali lagi. Dia berbicara saat menghadapi Waltpiercer, "Saya telah membuat pilihan saya, senior. Saya telah mengecewakan orang tua saya, sekte saya, Yuanba, saya tidak bisa mengecewakannya juga, terutama karena dia dan saya adalah suami istri. Paling tidak, dia akan menjadi satu-satunya orang di dunia ini yang dapat saya hadapi dengan hati nurani yang bersih. Namun, aku tidak menuruti takdir yang telah kualami, tapi keinginanku sendiri." Waltpiercer lenyap dari tangannya. Dia baru saja mengalami keruntuhan terbesar dalam hidupnya, namun matanya kini bersinar dengan kejernihan dan tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Saat akhir mendekat, secara alami aku akan menentang takdir dengan caraku sendiri." Tapi sebelum itu, Waltpiercer menghilang, dan dia mengalihkan pandangannya ke utara. Pupil matanya yang berwarna ungu tua memantulkan langit biru di kejauhan. "Aku benci nasib menyedihkan ini, tapi aku tidak bisa menolak keinginan yang menyedihkan itu. Yunce, kamu sekarang berada di wilayah ilahi utara, dan kamu tidak lagi memiliki kelemahan atau keterikatan apapun. Yang tersisa hanyalah kebencian yang akan mendorongmu untuk tumbuh lebih cepat dari sebelumnya. Sampai kamu kembali, aku akan membuka jalan untukmu sedikit demi sedikit. Yang saya harap hanyalah Anda akan berdiri di puncak dunia ini ketika Anda kembali. Ambil kembali semua milikmu, dan jadilah kuat sehingga tidak ada yang bisa menyakiti atau menghancurkanmu lagi. Jika tidak ada yang lain, itu akan menjadi akhir yang akan segera saya temui, sesuatu yang berharga." Alam Dewa Bulan sepertinya telah memasuki periode hibernasi setelah itu, namun kenyataannya justru sebaliknya. Alam surga abadi melakukan segala daya mereka untuk mencari Yunce, dan sepertinya alam Dewa Bulan juga melakukan hal yang sama. Setidaknya, frekuensi orang pergi dan pulang ke alam Dewa Bulan telah meningkat secara drastis. Namun, tugas mereka bukanlah menemukan Yunce, tapi mengumpulkan informasi. Rahasia alam Dewa Bulan bukanlah satu-satunya hal yang diwarisi Xia Qingyue dari ingatan inti Kaisar Dewa Bulan di masa lalu. Dia juga mewarisi semua informasi yang mereka kumpulkan di dunia lain. Fakta yang diketahui oleh alam Dewa Bulan tentang penyembunyian segel kehidupan dan kematian primordial di alam kerajaan Brahma menunjukkan betapa kuatnya kekuatan pengumpulan informasi mereka. Biasanya, rahasia ini digunakan untuk mengintimidasi atau mengendalikan target pada saat diperlukan, dan hanya pada saat itu. Yue Wuya sendiri jarang menggunakan satupun dari mereka selama menjadi Kaisar Dewa Bulan. Namun, Xia Qingyue memanfaatkan semuanya untuk mengubur banyak ranjau tersembunyi di seluruh wilayah ilahi timur. Setelah mengetahui bahwa alam cahaya mengkilap adalah orang yang menyembunyikan Yunce, dia mengungkap kebenaran atas kemauannya sendiri, memberikan hukuman berat kepada Sui Qianheng, dan membawa pergi Sui Meiyin. Di bagian bawah penjara bulan, dia menunjukkan kepada Sui Meiyin penindik dunia dan menjelaskan semuanya. Kemudian, dia membuat Sui Meiyin menjanjikan dua hal padanya. Pertama, dia ingin dia menjadi master baru Waltpiercer dengan secara bertahap membangun afinitas melalui Divine Stainless Soul miliknya. Kedua, dia ingin dia mengklaim semua yang telah dia lakukan untuk Yunce sebagai miliknya. Meiyin, kematian adalah pilihan dan akhir terbaikku. Pandangan saya tentang segala hal bisa berubah kecuali satu hal ini. Aku ingin dia membenciku selamanya. Dengan begitu,
dia tidak akan berduka atas kematianku atau jiwanya berlubang. Aku yakin kamu juga tidak ingin melihat hal itu terjadi, bukan? Kamu tidak perlu bersedih untukku. Paling tidak, saya ingin Anda mengingat semua yang saya lakukan, menemaninya, dan menikmati dirinya yang paling sejati dan terbaik di tempat saya. Setelah Yun-che membunuh penjaga surga abadi dan mengubah Zhou Qingchen menjadi iblis di alam dewa awal mutlak, Xia Qingyue mengunjungi tempat itu untuk menyelidiki jejak yang ditinggalkannya. Namun, dia tidak segera pergi setelah selesai. Sebaliknya, dia terbang ke Abyss of Nothingness dan berdiri di tepinya untuk waktu yang sangat lama. Tepat sebelum dia pergi, senyuman kecil terlihat di bibirnya. Itu karena dia telah menemukan tempat peristirahatan terbaiknya. Itu adalah hari ulang tahun Yun Wuxin yang ke-18, dan hari di mana Yun-che dan Qi Wuyao bertemu dengan Zhou Suzi dan Zhou Qingchen. Dari jarak yang sangat jauh, Xia Qingyue menyaksikan Yun-che secara brutal membunuh Zhou Qingchen tepat di depan mata Zhou Suzi. Seringainya yang buas dan raungan kebenciannya adalah ekspresi yang belum pernah dilihatnya pada Yun-che sebelumnya. Pada akhirnya, Zhou Suzi pergi dengan kebencian, dan Yun-che dengan darah dan tidak sadarkan diri. Tepat setelah itu, kesadaran Qi Wuyao menyapu dirinya. Tanpa ragu-ragu, dia berteleportasi kembali ke alam Dewa Bulan bersama penusuk dunia dan berbisik pada dirinya sendiri, sepertinya keburukan Ratu Iblis legendaris dari wilayah ilahi utara memang pantas diterima. Saya tidak perlu terlalu khawatir dengan kehadirannya. Waktu bergerak maju lagi. Seluruh wilayah ilahi utara berguncang pada hari Yun-che dinobatkan sebagai Master Iblis, pemimpin ras iblis dan kekuatan yang bahkan melebihi kerajaan mereka. Xia Qingyue telah berteleportasi ke sana untuk menyaksikan kejadian itu dengan matanya sendiri. Penghalang gelap wilayah suci pencuri jiwa tidak bisa menghentikan kekuatan suci spasial dari penusuk dunia. Dari jarak yang sangat jauh, dia melihat jubah hitam pekat yang diukir dengan pola iblis berwarna merah tua, rambut hitam panjang yang menari secara iblis bersama angin, cahaya iblis dari bencana kegelapan abadi Kaisar Iblis Pemalu Surga, dan sepasang jurang hitam yang mampu langsung melahap jiwa seseorang di wajahnya. Tiga kerajaan menundukkan kepala mereka, dan para praktisi kegelapan memujanya sebagai dewa mereka. Dia telah menjadi raja wilayah ilahi utara yang tak tertandingi hanya dalam 3 tahun. Inilah yang seharusnya kamu lakukan, Yun-che. Senyumannya tipis namun indah. Risiko besar yang diambil untuk menyaksikan momen ini tidak sia-sia. Dia tidak bisa tinggal terlalu lama karena energi gelap yang mendalam di lingkungan terus-menerus mengikis energinya sendiri. Akhirnya, dia berbalik dan berkata, "Saya menantikan hari Anda kembali." Tanpa ingatan ini, Yun-che tidak akan pernah tahu bahwa dia sengaja berteleportasi ke wilayah ilahi utara untuk menyaksikan saat dia menjadi Master Iblis wilayah ilahi utara. Tuan, mata-mata kami di wilayah ilahi barat telah melaporkan konfirmasi mengenai kecurigaan yang Anda miliki terhadap alam Dewa Naga. Lian Yue melaporkan temuannya kepada Xia Qingyue. Beri aku rinciannya. Telah ada upaya untuk mencari energi mendalam yang ringan selama beberapa tahun terakhir. Secara resmi, alam Dewa Naga sedang mencari seseorang yang memiliki ketertarikan terhadap energi mendalam cahaya sehingga Ratu Naga dapat membesarkan mereka sebagai penerusnya. Namun alasan sebenarnya dari upaya tersebut tidak diketahui. Sudah beberapa tahun sejak usaha ini dimulai. Setelah hening sejenak, Xia Qingyue memerintahkan, beritahu mata-mata yang menyelidiki masalah ini untuk menghentikan operasinya dan alihkan fokus mereka ke gerakan Dewa Naga. Ya Yang Mulia, setelah Lian Yue pergi, Xia Qingyue berbisik pada dirinya sendiri,
Sepertinya Sensi mungkin masih hidup, dan Long Bai tidak tahu kemana dia pergi. Hanya ada satu titik kehancuran di tanah terlarang samsara. Tidak peduli seberapa kuatnya Long Bai, mustahil baginya untuk membunuh Sensi dalam satu serangan. Laporan mata-matanya sangat mendukung teori bahwa Sensi juga masih hidup. Waktu berlalu lagi, dan mereka mendekati tahun keempat sejak Yun Ce memasuki wilayah ilahi utara. Pada saat itulah tirai perang dibuka. Banyak upaya terbuka atau terselubung untuk membangun momentum perang dilakukan sebelum hari yang menentukan itu. Saat alam surga abadi mengumumkan penobatan putra mahkota baru, awan kemarahan yang gelap telah berkumpul di atas langit wilayah ilahi utara. Mereka menuduh alam surga abadi menghancurkan alam bintang wilayah ilahi utara dengan kuali kekosongan. Semuanya bergerak sangat cepat, bisik Xia King Yue sambil menatap awan gelap di utara. Harinya akan segera tiba, jauh lebih cepat dari perkiraannya. Kamu sendiri telah mengalami neraka yang sebenarnya. Baik kamu maupun Ratu Iblis tidak akan membiarkanmu gagal. Saya percaya bahwa ini bukanlah langkah yang dibuat dengan tergesa-gesa dan tanpa pertimbangan, dan saya akan membukakan langkah pertama dalam perjalanan Anda. Di alam dewa awal mutlak, Xia King Yue meneteskan setetes darah Sensi ke sepetak tanah keabu-abuan. Tidak jauh dari situ, Dewa Naga Azure sedang bergerak ke arah ini. Darah perlahan memudar ke tanah, tetapi energi cahaya lemah yang dalam tetap ada. Dia berteleportasi ke ruang lain dengan World Piercer dan mengulangi gerakannya. Namun kali ini, dia mengeluarkan potongan bambu yang dia ambil dari tanah terlarang samsara, mengambil batu, dan mengukir karakter Si dengan ringan di tanah. Dia memastikan tulisan tangannya sedekat mungkin dengan aslinya. Setelah perbuatannya selesai, dia berteleportasi ke ruang lain. Dia berteleportasi 15 kali melintasi God Realm of Absolute Beginning dan meneteskan total 16 tetes darah ke tanah. Dia telah mengukur jarak hanya agar Long Bai membutuhkan waktu untuk mencari setetes darah berikutnya, tetapi tidak terlalu lama sehingga dia akan menyerah dan meninggalkan pencariannya. Di situs terakhir, dia mengukir pesan singkat yang menyatakan bahwa dia akan kembali dalam beberapa bulan. Tidak perlu orang pintar untuk mengetahui bahwa seluruh pengaturan ini adalah semacam pengalih perhatian, tapi Xia King Yue yakin Long Bai akan tetap menyukainya. Mengingat obsesinya yang menyimpang terhadap Sensi, dia bisa yakin 99% bahwa ini adalah pengalih perhatian, dan dia tetap tidak akan melepaskan kemungkinan 1% itu. Hanya itu yang dia dan Yun Ce butuhkan. Setelah memastikan bahwa Dewa Naga Azure telah menemukan gumpalan energi mendalam cahaya pertama dan pergi dengan tergesa-gesa dengan matanya sendiri, Xia King Yue akhirnya menghilang dari alam dewa awal mutlak. Wilayah ilahi selatan, di salah satu istana Nanwansheng di sebelah barat alam Dewa Laut Selatan. Xia King Yue memperhatikan dirinya sebagai seorang gadis bahkan dia hampir tidak dapat mendeteksi adanya kristal jiwa yang tersimpan di pakaian salah satu pelayan pribadi Nanwansheng. Kristal jiwa berisi pesan yang pada dasarnya menyatakan bahwa alam kerajaan Brahma menyembunyikan segel kehidupan dan kematian primordial. Hehehe, tidak disangka mereka benar-benar ingin menggunakanku untuk memblokir tombak yang mengarah ke mereka, namun, aku pasti akan membiarkan mereka menggunakanku. Lagi pula, siapa yang bisa menolak daya tarik kehidupan abadi, hahaha. Gadis yang tersembunyi itu pergi di tengah-tengah tawa gila itu. Xia King Yue sendiri telah meninggalkan tempat itu. Apakah dia penyihir ketujuh yang dirumorkan? Hua Jin. Dia juga pantas menerima keburukannya, bisik Xia King Yue pada dirinya sendiri.
Saya kira saya tidak perlu melakukan apapun di sini. Kemampuannya untuk menyembunyikan kehadirannya praktis tak tertandingi di dunia ini, tapi dia masih seorang praktisi kegelapan yang mendalam. Biasanya, dia akan membocorkan energi kegelapan yang sangat jelas. Apakah ini kekuatan yang dibicarakan oleh Kaisar Iblis, bencana abadi kegelapan? Sepertinya kekuatan inti wilayah ilahi utara telah mengalami perubahan besar berkat dia. Wilayah ilahi timur tidak akan pernah melihat hal ini terjadi. Dan metode ini hanya bisa datang dari Qianye. Ekspresi rumit muncul di wajahnya sebelum dia menghilang sekali lagi. Sebagai isyarat, dia mulai meledakkan ranjau tersembunyi yang telah dia kubur sejak lama. Tunjukkan pedang berlumuran darah ini kepada Brightheart Realm King, dan dia akan tahu bahwa pembunuh putra bungsunya adalah Outstanding Sun Realm King. Berikan kristal jiwa ini kepada Luo Changsheng, dan itu kepada Luo Shangchen. Jangan tinggalkan jejak apapun. Rasa malu dari Raja Alam Bela Diri Ilahi Wu Sanzun terukir di sini. Gunakan itu untuk membuatnya menutup wilayahnya selama 3 bulan. Ingatkan dia bahwa kami akan menghancurkan reputasinya jika ada orang yang mengambil langkah keluar dari alam bela diri ilahi selama ini. Ambil 7 Poison Ivy of Absolute Beginning ini dan sebarkan ke 7 lautan alam 9 kecemerlangan. Gejolak yang terjadi akan membuat mereka sibuk untuk sementara waktu. Langkah pertama kegelapan dalam invasi mereka adalah menginjak-injak wilayah ilahi timur. Itu merupakan langkah yang luar biasa mulus karena ancaman terbesar, dunia bintang atas, diam secara tidak wajar. Tidak semua dari mereka tidak bergerak, tapi itu sudah cukup untuk mengayunkan gelombang perang demi kepentingan orang-orang iblis. Ketika mereka membantai alam surga abadi, tidak ada satu pun alam bintang atas di dekatnya yang datang menyelamatkan mereka. Ya, itu adalah hasil dari banyak usaha Qi Wuyao dan Yun Qianying. Namun, tak satu pun dari mereka yang mengetahui bahwa ada kekuatan ketiga yang tak kasat mata yang bekerja bersama mereka selama ini. Ini adalah alasan utama mengapa invasi mereka berjalan sangat mulus, dan kerugian mereka dapat diminimalkan. Bahkan elemen terbesar dan paling tak terduga dari semuanya, Long Bai, telah terpikat ke alam dewa awal mutlak. Absennya pemimpin mereka adalah alasan utama mengapa alam dewa naga, bukan, seluruh wilayah ilahi barat memilih untuk tidak melakukan apapun bahkan ketika wilayah ilahi timur dan wilayah ilahi selatan telah jatuh. Ketika invasi akhirnya dimulai, seluruh wilayah utara wilayah ilahi timur menjadi basah kuyup dalam kekacauan dan darah. Xia Qingyue kembali ke penjara bulan sekali lagi, tapi ini adalah kali terakhir dia bertemu Sui Meiyin. Suster Qingyue, Sui Meiyin menghampirinya dengan mata gemetar. Dia pasti sudah merasakan sesuatu. Xia Qingyue memanggil World Piercer dan lempengan yang diukir dengan World Defying Heaven manual. Kemudian, dia mendorongnya dengan lembut ke tangan Sui Meiyin. Mulai sekarang, kamu adalah master baru dan satu-satunya dari World Piercer. Tolong sampaikan juga padanya bagian yang tidak lengkap dari panduan surga yang menentang dunia ini. Sui Meiyin dengan patuh menerimanya sebelum bertanya, apakah kakak Yun Ce akan datang? Xia Qingyue menjawab, perang yang terjadi di utara nampaknya besar, tapi itu berlangsung terlalu lama. Ini jelas merupakan gangguan bagi kekuatan inti mereka untuk menembus selatan tanpa terdeteksi. Kekuatannya telah mengubah para praktisi mendalam kegelapan sehingga mereka tidak lagi membocorkan energi mendalam gelap setiap saat. Namun para praktisi mendalam di wilayah ilahi timur masih tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Kesenjangan dalam informasi inilah yang dibutuhkan wilayah ilahi utara untuk memberikan pukulan telak terhadap wilayah ilahi timur.
Saatnya sudah sangat dekat. Itu sebabnya kamu harus pergi sekarang. Dipahami. Namun, Sui Meiyin tidak langsung berteleportasi. Dia memperhatikan Xia Qingyue dengan bibir terbuka dan tertutup seolah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu bagaimana memulainya. Xia Qingyue menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Jangan mencoba mengubah pikiranku. Jika ada, kamu seharusnya bahagia, bahwa aku akhirnya akan terbebas dari ikatanku. Tapi, tangan Sui Meiyin bergetar tak terkendali. Beri dia 4 illusory glaze imagery jades ketika waktunya tepat, sebaiknya setelah mereka menduduki alam surga abadi. Proyeksi surga abadi adalah alat yang sempurna untuk mempublikasikan kebenaran di dalamnya. Mereka akan menghancurkan semangat juang dan moral wilayah ilahi timur, serta mengguncang wilayah ilahi barat dan wilayah ilahi selatan juga. Setelah kamu pergi, aku akan menyebarkan berita bahwa kamu telah melarikan diri dengan kekuatan penuh. Maka, semuanya akan menjadi sempurna. Air mata perlahan mengalir di pipi Sui Meiyin. Namun gadis itu hanya bisa menganggukkan kepalanya perlahan dan tegas. Itu akan selesai. Adapun semua orang di alam Dewa Bulan, tolong terus awasi mereka setelah aku pergi, lanjut Xia Qingyue sambil tersenyum. Saya telah mengirimkan semua kekuatan inti alam Dewa Bulan. Yue Wuji pada akhirnya akan membimbing mereka ke ruang di mana tidak ada yang bisa mendeteksi mereka. Aku akan menyerahkan alam Dewa Bulan dengan sempurna padanya. Tidak akan ada kematian atau kehancuran karena tidak ada yang akan berusaha melawan. Ditambah lagi dengan kematianku, tidak ada hal buruk yang akan terjadi pada alam Dewa Bulan. Ketika puluhan tahun, berabad-abad telah berlalu, dan dia berdiri di puncak dengan semua kebenciannya dihabiskan, mohon bujuk dia untuk mengembalikan alam Dewa Bulan kepada Yue Wuji. Tunjukkan padanya bahwa kaulah yang menyelamatkan bintang kutub biru dan segalanya, dan dia dengan sendirinya akan menerima permintaan apapun yang Anda ajukan padanya. Ya, Anda tidak harus melakukan ini persis seperti yang saya perintahkan. Saya yakin seseorang secerdas Anda akan menemukan cara yang lebih baik daripada saya untuk menjelaskan berbagai hal, metode yang lebih baik yang akan memberikan hasil yang lebih baik. Sui Meiyin menatap ke dalam mata Xia Qingyue dan menjawab dengan sangat serius, "Jangan khawatir, Saudari Qingyue. Saya pasti memenuhi janji kami." Namun dia gagal. Itu karena Yun Ce tidak memberinya kesempatan sekecil apapun baik dia maupun alam Dewa Bulan untuk menyelamatkan barang-barang. Setelah Sui Meiyin pergi, dan, sama dengan pelariannya diketahui, Xia Qingyue mengusir Jin Yue karena sengaja membiarkan Sui Meiyin pergi karena kemarahan palsu, mengirim Lian Yue untuk mencari alam bintang terdekat, dan mengirim Yao Yue ke alam cahaya berkilau. Dewa Bulan dan utusan Dewa Bulan juga diusir satu demi satu. Bagi orang luar, sepertinya dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Ketika semuanya sudah selesai, dia kembali ke kamarnya dengan tenang. Segalanya berjalan persis seperti prediksinya. Para praktisi kegelapan yang telah menyelinap ke sisi selatan wilayah ilahi timur tanpa diketahui segera memamerkan taring mereka dan menyergap dunia bintang yang tak terhitung jumlahnya yang tidak menaruh curiga. Adapun alam Dewa Surga Abadi, tepat setelah Zhou Suzi memindahkan kekuatan perlawanan yang baru saja dia kumpulkan ke sisi utara wilayah ilahi timur, formasi dimensi besar dihancurkan, dan sosok mengerikan melemparkan bayangan menakutkannya ke tanahnya. Itu menandai awal sebenarnya dari malapetaka yang jahat. Seluruh wilayah ilahi timur terjebak dalam kekacauan besar. Sementara itu, Yue Wuji sedang berjalan menuju kamar tidur Xia Qingyue. Di luar benar-benar kacau, tapi entah kenapa,
Kaisar Dewa Bulan tidak melakukan apapun. Terlalu cemas bahkan untuk memberi hormat kepada Kaisar Dewanya, Yue Wuji berkata tanpa berpikir saat dia menerobos pintu. Kaisar Dewa, dunia bintang wilayah ilahi timur yang tak terhitung jumlahnya termasuk alam surga abadi sendiri sedang dirusak oleh iblis saat ini. Kita perlu memanggil semua Dewa Bulan dan utusan Dewa Bulan kembali kepada kita dan menyelamatkan mereka sekarang juga. Bahkan jika kita tidak menyelamatkan alam surga abadi, kita masih membutuhkan semua orang untuk mempertahankan alam kita. Orang-orang iblis jelas telah merencanakan ini sejak lama, dan kehebatan mereka melebihi ekspektasi. Mereka mungkin akan menyerang kita kapan saja. Dia sudah dibuat bingung dengan keributan besar yang dilakukan Xia Qingyue saat Sui Meiyin melarikan diri tadi, tapi kelambanan Xia Qingyue terhadap neraka di depan pintu rumahnya semakin membingungkannya. Dia benar-benar diliputi kecemasan saat ini. Wuji, berbeda sekali dengan kepanikan Dewa Bulan Emas, suara Xia Qingyue tetap dingin dan sepi seperti bulan yang dingin. Ada sesuatu yang ingin ku berikan padamu. Yue Wuji hendak bertanya ada apa ketika cahaya bulan dengan kemurnian tak terbatas menusuk pupil matanya dan mengejutkannya hingga terdiam. Itu karena Xia Qingyue memegang artefak warisan dan jantung alam Dewa Bulan, mutiara mengkilap bulan kekaisaran. Yue Wuji, kata Xia Qingyue perlahan, mulai sekarang, kamu adalah kaisar dewa baru dari alam Dewa Bulan. Lutut Yue Wuji terlihat lemas. Dia hanya tinggal satu kelemahan lagi untuk berlutut. Masih dalam keterkejutan, dia mundur selangkah dan berseru, "Ya Tuhan, apa yang kamu katakan? Ini bukan lelucon." Xia Qingyue mendorong Imperial Moon Glaze Pearl ke Yue Wuji sambil mengumpulkan jejak jiwa di ujung jarinya. Lalu, dia menembakkannya ke dahinya. Jejak jiwa berisi lokasi dan informasi dari ruang alam bawah yang jauh. Setelah Anda menerima Imperial Moon Glaze Pearl, Anda akan segera mengirimkan transmisi suara ke Dewa Bulan dan utusan ilahi dan membimbing mereka ke ruang ini. Anda akan melakukan perjalanan dengan metode tercepat dan sembunyi-sembunyi. Tidak seorang pun boleh mengambil satu langkah pun keluar dari ruang setelah semua orang memasukinya. Jangan khawatir, ketika waktunya tepat, seseorang akan menemuimu dan membawamu kembali ke dunia luar. Pada titik ini, maksud Xia Qingyue menjadi sangat jelas. Tidak dapat menerima keputusan Kaisar Dewa, Yue Wuji menggelengkan kepalanya dan meminta klarifikasi. Maafkan saya karena mengatakan ini, tetapi apakah Anda menyuruh kami meninggalkan wilayah kami? Itu benar sekali. Dia mendapat konfirmasi, bukan penjelasan yang dia inginkan. Tidak ada yang bisa menghentikan wilayah ilahi utara sejak mereka berhasil menyergap wilayah ilahi timur. Kita akan kalah, dan alam Dewa Bulan akan terinjak-injak jika kita melawan mereka secara langsung. Oleh karena itu, ini adalah satu-satunya cara untuk melestarikan alam Dewa Bulan. Kamu salah besar, Kaisar Dewa. Yue Wuji menjawab dengan tegas, alam Dewa Bulan telah menempati sudut wilayah ilahi timur selama ratusan ribu tahun. Kita tidak perlu takut pada orang-orang iblis. Bahkan jika momentum mereka benar-benar tak terbendung, kami masih terikat kehormatan sebagai Dewa Bulan dan anggota kerajaan untuk menjadi garda depan yang akan menantang kekuatan mereka terlebih dahulu. Jika kita meninggalkan alam bintang kita tanpa melakukan perlawanan, Dewa Bulan pasti akan menjadi bahan tertawaan seluruh primal chaos ketika manusia iblis dimusnahkan. Xia Qingyue sama sekali tidak terkejut dengan kemarahan Yue Wuji. Dia menghela nafas pelan sebelum menjawab, semua yang kamu katakan itu benar, tapi aku tidak lagi punya waktu untuk memberimu penjelasan yang tepat. Yang aku minta darimu hanyalah mengingat satu hal.
Cahaya ungu di pupil matanya menyinari pupil Yue Wuji dan masuk ke dalam jiwanya. Aku berhutang budi pada mendiang Kaisar Dewa Bulan yang mungkin tidak terbayar dengan 10.000 kematian. Aku bahkan telah bersumpah untuk melindungi alam Dewa Bulan tepat di depan kuburnya. Saya tidak akan pernah mengkhianati alam Dewa Bulan. Saya tahu pelarian ini tampaknya sangat memalukan, tapi percayalah ketika saya mengatakan bahwa setiap pilihan lain pasti lebih buruk bagi alam Dewa Bulan. Yue Wuji ingin berbicara lebih banyak, tapi lupakan mempertanyakan validitas pernyataannya. Dia bahkan tidak bisa berkata-kata saat melihat sorot mata Xia Qingyue. Tapi ada satu hal yang dia yakini sepenuhnya. Xia Qingyue tidak akan pernah mengkhianati alam Dewa Bulan. Bencana kelam ini jauh lebih kejam dari yang bisa Anda bayangkan. Bahkan sekarang, sudah menjadi mustahil untuk memprediksi nasib kerajaan di wilayah Ilahi Timur. Saya yakin Anda akan memahami maksud saya dalam waktu dekat. Tapi untuk saat ini, dia mengawasinya dengan otoritas seorang kaisar dewa dan permohonan yang mendalam. Kamu belum menerima mutiara berkilau bulan kekaisaran, jadi aku masih kaisar dewamu. Sebagai subjekku, kamu tidak boleh melanggar perintahku. Selain itu, setelah kamu menerima Imperial Moon Glaze Pearl, masa depan dan terutama keselamatan garis keturunan Dewa Bulan akan berada di tanganmu. Sebagai kaisar Dewa Bulan, Anda harus melindungi silsilah Dewa Bulan dengan segala cara. Memahami. Keheningan yang sangat lama kemudian, Yue Wuji akhirnya berlutut dan menangkupkan tangan di depannya. Wuji harus mematuhi perintah kaisar dewanya. Ketika suaranya yang bergetar selesai, dia dengan perlahan memegang Imperial Moon Glaze Pearl di tangannya. Xia Qingyue berbalik dan berbisik dengan suara yang nyaris tak terdengar, "Aku menyerahkan segalanya padamu, Paman." Yue Wuji tiba-tiba mendongak dan mengunci pandangannya ke punggungnya. Bisikannya begitu lembut sehingga dia tidak yakin apakah dia membayangkan apa yang dikatakannya. Pergi sekarang, nanti akan ada waktu untuk ragu-ragu dan menunda. Yue Wuji pergi sesuai perintah. Mulai sekarang, Xia Qingyue bukan lagi Kaisar Dewa Bulan. Dia hanyalah Xia Tiyue. Dia meninggalkan kamar tidurnya, melayang di atas kota bulan ilahi, dan menyaksikan proyeksi langsung alam surga abadi yang dibantai dalam diam. Dia menyaksikan langit birunya diwarnai merah, tanahnya tercekat di bawah tumpukan tubuh.